300.000 rupiah Ustaz, mohon doanya Ustaz biar supaya gaji saya naik menjadi berapa? 500.000 rupiah. Kata Ustaznya, dikit amat nambahnya, orang mau nambah 2 juta gitu ya, ini namanya berapa? 5.000. Kata dia begini Ustaz, kalau saya mintanya 2 juta itu nggak mungkin, nggak realistis. Kenapa saya minta 500.000 rupiah? Karena 500.000 rupiah itu paling maksimal gaji buat kepala TK. Jadi nggak mungkin gajinya melebihi kepala TK. Ya bagaimana caranya? Biar supaya gajinya naik. Rupanya kalau ingin gajinya naik, gampang bersedekah. Rupanya dia sedekahkan gajinya 300.000 rupiah ikhlas karena Allah. Dan saya akan qiyamul lail, baca Quran karena Allah, tahajud dan lain sebagainya. Rupanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 7 bulan berikutnya datang ke Ustaz, alhamdulillah gaji saya naik. Tadi awalnya minta berapa Pak? 300 menjadi 500.000 rupiah. Begini Ustaz, dulu saya doanya 500.000 rupiah gaji saya, tapi sekarang alhamdulillah gaji saya 7.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Ustadznya nanya, emang gimana ceritanya? Kok gajinya kemarin minta doanya 5.000, kok jadi 7.300.000 rupiah? Begini Ustadz, kebetulan 3 bulan yang lalu saya menikah sama orang yang gajian 7 juta rupiah. Kira-kira bisa seperti ini gak Pak? Jelas Allah janjikan berikan rezeki itu tidak harus dari jalur kita, boleh jadi dari anak kita, istri kita, suami kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Famal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa ma idza mabtalahu faqadra alaihi rizqo. Nah itu bisa kita lihat. Kadang-kadang kita merasa bahagia, senang. Fama man a'ta wattaqo, adapun orang yang senantiasa dia memberi, bersedekah, berzakat karena Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan bahwa Allah akan memberikan ganjaran minimal berapa kali Pak? 10 kali. Dalilnya nanti tolong dicek surah Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asru amsaliyah. Allah akan lipat gandakan minimal 10 kali lipat. Bahkan Allah akan lipatkan dalam surah yang lainnya, surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasal habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tadi 300 jadi 700, berapa kali lipat gitu. Itu banyak sekali, nggak usah jauh-jauh lah. Boleh jadi kita kadang-kadang pas sedekah, saya tanya nih bapak-bapak, di kantong bapak ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada uang 20.000 rupiah, ada uang 1.000 rupiah. Jujur, yang buat sedekah berapa duit yang keluar? Jujur. Jujur nih. Yang keluar yang paling dikit, kalau bisa kalau ada lagi dikeluarin paling dikit gopek. Ini kan kita sering begitu itu, nyari yang sangat sedikit. Coba kita bandingkan Pak, sedekah dengan rokok itu beda. Kalau kita andai rajin bersedekah setiap Jumat 1.000 rupiah, andai 1.000 rupiah kalau sebulan 4 minggu atau 5 minggu. Coba kita bandingkan. Berarti kita bersedekah, anggaplah yang 4 minggu sebulan rata-rata, berarti 4.000 kita bersedekah. Karena setiap minggunya 1.000, 4 minggu 4.000, setahun 12 bulan. Berapa kita sedekah? 48.000 rupiah kita bersedekah kalau rajin. Coba bandingin bapak-bapak yang biasa rokok, walaupun ada juga yang banyak ngerokok ya. Nah coba yang biasa ngerokok, ada juga kadang ngerokok. Saya punya tetangga, dia ngerokok 1 hari 3 bungkus Pak. Ada yang 2 bungkus, sebungkus, anggap rata-rata sebungkus. Ada yang sebungkus harganya 15.000, 13.000, anggaplah 10.000 biar gampang hitungnya. 1 hari 10.000 rupiah, kalau sebulan 30 hari, berarti berapa sedekahnya? 300 apa rokoknya? 10.000 kali 30 berapa? 300.000 rupiah. Setahun 12 bulan berapa? 3.600.000 rupiah. Yuk kita bandingkan. Sedekah berapa tadi? 48.000 rupiah. Rokok
3.600.000 sedekah. 48.000 rokok. 3.600.000 sedekah. Banyakan mana kira-kira hadirin hadirat? Ya Allah, banyakan rokok. Ya Allah, padahal banyak ulama mengatakannya, ada yang bilang haram, ada yang makruh. Ini kita sedekah buat akhirat. Amalannya bukan hanya bersedekah, dalam surah Al-Imran itu wal kadiminal ghaib, yaitu menjaga emosi. Oleh karena tarhib Ramadan itu ada langkah-langkahnya. Bagaimana caranya? Biar supaya kita menjaga emosi, wal afina aninnas, kita bisa memaafkan orang lain. Orang lain belum minta maaf, kita udah maafkan. Karena Allah senang cinta kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang cinta kepada orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Bahkan dalam berbagai kitab, dalam berbagai kajian, bagaimana cara tarhib Ramadan, ada 4 cara. Yang pertama yaitu bil ilmi wa ta'allumi, dengan ilmu dan belajar. Nggak tahu ini apakah sampai karena waktunya tadi sudah diingatkan, sudah lewat. Jadi at-tarhib Ramadan itu bil ilmi wa ta'allumi. Yang kedua bil ruhiyah, bil jasadiyah, bil amaliyah. Bil ilmi, dengan belajar ilmu. Yuk bersama-sama saat menyambut Ramadan kita belajar ilmu tentang Ramadan agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang diungkapkan oleh Rasulullah, sia-sia puasa kita. Puasa tidak makan, tidak minum, tapi tidak mendapatkan pahala, cuma mendapatkan lapar sama haus. Rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Apa sebabnya? Karena kita tidak tahu ilmunya, sampai-sampai kita sering ngomongin orang, gunjingin orang, akhirnya pahala puasa kita berkurang. Kita tidak tahu ilmu apa yang membatalkan puasa kita, sehingga boleh jadi sebetulnya puasa kita batal, tidak ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saya barangkali ada pertanyaan. Kalau memang ada pertanyaan, kalau memang ada silakan, saya persilakan. Mungkin karena waktu Ustaz, ada lagi yang tidak selesai. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup saya akan menyimpulkan yang sangat sederhana bahwa sebetulnya ada langkah-langkah dalam tarhib Ramadan, yaitu bil ilmi wa ta'allum, dengan belajar ilmu. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Yuk, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bisa baca Quran, gak apa-apa, masih belajar ngeja juga gak apa-apa dengan ustadz. Alhamdulillah, itu bagaikan kita sholat di Mekah itu kan. Oh, alhamdulillah nikmat rasanya punya imam rawatib dengan seperti beliau ya. Nah, gak apa-apa belajar, jangan malu-malu. Karena dalam Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bukan hanya baca saja tapi paham artinya. Kalau bapak-bapak nggak bisa belajar dengan metode sekarang Iqra Barqi, nggak apa-apa, pakai metode ngeja. Dulu saya pakai metode ngeja kalau ngaji. Alif kasro iha patah iha, mim patah mata patata lam damalu matalu, jim kasro tain jin, jim domatain jun jin dan jun. Ini ada ibu lagi kesel sama suaminya, anaknya minta ajarin, mak, tolong dong ajarin saya ngaji. Oh iya, karena udah pinter ibunya, diajarin. Karena kesel sama suaminya, dia bilang, bapak tabah, lam domalu balu. Nggak apa-apa metode mengeja, insya Allah lama kelamaan insya Allah akan bisa. Karena dengan kita baca Quran, 1 huruf saja akan diganjarkan 10 kali lipat. Coba kalau kita baca alif lam mim, berapa tuh Pak? 3 huruf 3 kali 30. Kalau kita baca Yasin berapa huruf? Hitung dewek dah. Tapi kita tidak hanya mengharapkan hitungan pahala dari Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yuk bersama-sama kita kaji lagi, kita buka lagi bulan Ramadan dengan baca Quran, dengan tadarus. Ya ini kadang-kadang kata Ustadz,
Al-Quran itu Al-Quran yang sangat mulia, maka Al-Quran ditaruh di tempat di rumahnya yang paling tinggi, yang paling mulia, di atas lemari, karena nggak pernah disentuh, akhirnya penuh dengan debu. Ketika penuh dengan debu, akhirnya apa? Ada capnya tuh Al-Quran, pakul, ditepak ngebul. Apa sebabnya nggak pernah dibaca? Naudzubillah. Ingatlah kalau rumah kita ingin berkah, ingin bercahaya, kita baca Quran. Karena dengan baca Quran nanti saat kita meninggal dunia akan mendapatkan syafaat saat dengan kita baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang kedua, tarhib ruhiyah, karena mental kita, yuk kita sambut dengan gembira, bukan hanya ahlan wa sahlan, tetapi marhaban, dengan lapang dada, sehingga kita bergembira. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu fin niron. Dengan gembira, nikmat rasanya, dengan happiness, dengan sejahtera. Yang ketiga, jangan lupa Pak, kita menyambutnya bukan hanya mental, bil jasadiah, yuk persiapkan fisik kita agar nanti jangan lupa jaga istirahat kita, kita jaga makan kita, agar nanti saat kita qiyamul lail, saat kita tarawih, baca Quran, puasa kita kuat. Bahkan boleh jadi kalau orang-orang dulu saat menyambut Ramadan, kalau di Bekasi, saya orang BSD Pak, tahukah BSD? BSD itu bukan Bumi Serpong Damai, Bekasi Sanoa dikit. Nah Bekasi Sanoa dikit, tapi saya tinggalnya di Jalan Jambu nih, Cempaka Putih, dekat dengan sini. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak tuh kalau orang Jakarta itu kalau menyambut Ramadan, dulu dia mandinya ke sungai ya Ustaz. Kalau nggak tahu, kalau di sini di sungai keramas pakai merang, itu dia menyambut Ramadan. Masjid-masjid menyambut Ramadan dicat, dibetuli dan lain sebagainya, menyambut Ramadan bil jasadiyah. Yang sangat penting terakhir, bil amaliyah, yaitu dengan tingkatkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baca Quran kita, dengan bersyukur kita, dengan berzakat kita, infak kita, dengan qiyam Ramadan, salat dan lain sebagainya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, sehingga ketika kita puasa kita akan sehat semuanya. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, pasti kita akan sehat. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Akhir kata dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita pada